Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News, yang mana akan membawakan berita-berita terupdate sepak bola dari mancanegara. Beberapa berita menarik dan terupdate sudah kami siapkan untuk kalian semua. Dan langsung saja kita mulai berita pertama. Manchester United ditahan Aston Villa. MU makin melawak. Manchester United hanya mampu bermain imbang 2-2 kontra Aston Villa pada laga pekan kedua-dua Premier League. Beragam reaksi diperlihatkan pendukung MU di dunia maya pasca hasil tersebut. Bertandang ke markas The Villa di Villa Park, Minggu 16 Januari 2022, tim Setan Merah dibuat kerepotan. Berdasarkan statistik, Manchester United menorehkan 45% penguasaan bola berbanding 55% milik Aston Villa. Meski kalah dalam penguasaan bola, MU berhasil unggul 2 gol atas The Villa. Sepasang gol The Red Devils dicetak Bruno Fernandes pada menit ke-6 dan 67. Akan tetapi Manchester United gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Jacob Ramsey pada menit ke-77 dan Philippe Coutinho pada menit ke-81. Sampai laga usai, skor 2-2 tetap bertahan. Hasil imbang ini membuat posisi MU turun ke urutan 7 klasemen sementara Premier League dengan nilai 32. Adapun Aston Villa di peringkat ke-13 dengan 23 poin. Kegagalan Manchester United meraih kemenangan kontra The Villa membuat supporter merasa geram. Berita kedua, Thomas Tuchel santai meski Chelsea ditempel ketat Liverpool. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, mengaku tak merisaukan posisi timnya di klasemen sementara Premier League yang ditempel ketat Liverpool. Tuchel hanya ingin fokus membawa The Blues terus meraih kemenangan. Saat ini, Chelsea masih berada di urutan kedua klasemen sementara Premier League 2021-2022 dengan nilai 43. Namun tim London Biru gagal menambah pundi-pundi poinnya pada laga pekan ke-22 Premier League. Melawat ke markas Manchester City di Stadion Etihad Sabtu, 15 Januari 2022, Chelsea takluk dengan skor 0-1. Gol tunggal kemenangan City disarankan Kevin De Bruyne pada menit ke-70. Torehan minor tersebut membuat The Blues kini dibayangi ketat oleh Liverpool. Mereka kini hanya unggul 1 angka atas The Red dan menempati peringkat ketiga. Namun Liverpool memiliki keuntungan karena masih mengantongi 2 laga yang belum dimainkan. Andai berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut, The Reds bakal menggusur Chelsea di urutan kedua. Berita ketiga, Juventus makin garang dekati The Big Four. Juventus berhasil meraih 3 poin saat bersua Udinese pada laga pekan ke-22 Serie A, Minggu 16 Januari 2022. Selain Juve, Lazio juga berhasil memetik kemenangan menjalani pertandingan di Allianz Stadium. Ivan Koneri tampil percaya diri sejak bola digulirkan. Juventus mencatat 67% penguasaan bola berbanding 33% milik Udinese. Tampil dominan, Juve berhasil membungkam Udinese dengan skor 2-0. Sepasang gol Juventus ke gawang Le Zebrete disarankan Paulo Dybala pada menit ke-19 dan Weston McKennie pada menit ke-79. Pada laga lainnya, Lazio berhasil melibas tim juru kunci Salernitana 3 gol tanpa balas. Trio gol tim elang ibu kota dicetak Ciro Immobile pada menit ke-7 dan 10, serta Manuel Lazzari pada menit ke-66. Hasil tersebut membuat Juventus kini berada di urutan kelima klasemen sementara Serie A dengan nilai 41. Mereka terpaut selisih gol dari Atalanta yang menghuni urutan keempat, sedangkan Lazio di peringkat 6 dengan 35 poin. Berita keempat, ditahan Atalanta dan kemenangan Inter Milan terhenti. Inter Milan harus puas bermain imbang tanpa gol kontra Atalanta pada laga pekan ke-22 Serie A di Gevi Stadium. Hasil itu membuat tren kemenangan Inter Milan di Liga harus terhenti. Sebelumnya, Nerazzurri berhasil merengkuh 9 kemenangan beruntun di Serie A. Meski gagal memetik 3 poin, Inter Milan masih nyaman berada di puncak. Inter mendulang 50 poin hasil dari 20 laga mereka. Mereka unggul 8 angka atas Atalanta yang menempati posisi keempat. Bermain di kandang lawan, Inter Milan mendominasi permainan dari sisi penguasaan bola pada babak pertama. Namun Alexis Sanchez masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Atalanta. Peluang terbaik Inter datang pada menit ke-26 ketika bola hasil tembakan Sanchez masih bisa dimentahkan Juan Musso, striker Atalanta,
Luis Muriel, melakukan protes keras kepada wasit karena menilai telah lebih dulu dilanggar. Jelang babak pertama usai, Atalanta mendapat peluang emas lewat sundulan Matteo Pessina yang masih gagal membuahkan gol. Skor 0-0 menjadi hasil Atalanta versus Inter Milan di akhir pertandingan. Berita kelima, bungkam Athletic Bilbao, Real Madrid raih trofi ke-12 di Piala Super Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan 2-0 atas Atletico Bilbao pada laga final Piala Super Spanyol 2021-2022 di King Fahd International Stadium, Riyadh, Senin, 17 Januari 2022. Berkat hasil positif tersebut, Madrid berhak atas gelar juara Piala Super Spanyol. Sejauh ini, El Real telah mengoleksi 12 trofi di ajang ini. Tertinggal satu titel dari Barcelona. Bersua Bilbao, yang berstatus juara bertahan Piala Super Spanyol, Real Madrid langsung tampil menekan sejak bola digulirkan. Serangan yang dibangun Los Blancos mampu merepotkan barisan belakang Athletic Bilbao. Masuk menit ke-38, gol yang ditunggu-tunggu Madrid akhirnya tiba. Lewat serangan balik cepat, Rodrygo lolos dari sisi kanan dan meladeni Luka Modric dengan umpan tarik. Gol bola hasil tendangan Modric melengkung tak terbendung. Bilbao 0, Madrid 1. Gol ini kembali membakar semangat Real Madrid. Kira dipastikan handball setelah wasit melihat tayangan ulang. Benzema maju sebagai algojo dan memutuskan tugasnya dengan sempurna. Gol Madrid memimpin 2-0 atas Bilbao. Tambahan waktu 5 menit tidak cukup untuk mengubah papan skor. Wasit meniup peluit berbunyi panjang. Skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid tetap tidak berubah. Berita ke-6, negosiasi Salah. Liverpool enggan penuhi tuntutan gaji 7,8 miliar rupiah per pekan. Proses negosiasi kontrak baru yang ingin diberikan Liverpool pada Mohamed Salah masih alot. Menurut laporan The Mirror, pemain asal Mesir itu masih bersikeras dengan tuntutan gaji yang diinginkannya. Liverpool disebut belum mau menyetujui permintaan kenaikan gaji yang diinginkan Mohamed Salah. Seperti diketahui, Salah menginginkan gaji 40.000 pounds atau 7,8 miliar rupiah per pekan dalam kontrak barunya. Liverpool disebut berniat memberikan kontrak baru berdurasi 4 tahun pada Salah. Artinya, Liverpool harus menyediakan 80 juta pound selama 4 tahun hanya untuk gaji Salah. Besaran nilai tersebut tak sesuai dengan struktur upah klub yang ketat di bawah kepemilikan Fenway Sport Group. Dengan demikian proses negosiasi bakal mentok karena tak memenuhi titik temu. Mohamed Salah masih terikat kontrak sampai 30 Juni 2023. Salah dalam posisi santai karena sadar tak akan kesulitan mencari klub baru bila kontraknya di Liverpool nanti berakhir. Berita ke-7, Paulo Dybala sebut gaya main Juventus enggak ada cantik-cantiknya. Paulo Dybala mengkritik gaya permainan Juventus usai mencetak 1 gol dalam kemenangan atas Udinese pada laga lanjutan Liga Italia 2021-2022 di Allianz Stadium. Dybala tidak merayakan golnya, malah selebrasi dengan melotot yang diduga sindiran untuk petinggi klub. Saya pikir kami bermain bagus. Kami harus berusaha lebih konsisten setelah mencetak gol. Karena terlalu sering kami mencetak gol dan kemudian mulai lebih banyak bertahan. Menjadi takut menyerang. Dan kami tidak bisa terus melakukan itu, kata Dybala kepada Sky Sport Italia. Berita ke-8. Jika Paulo Dybala pergi, Juventus siapkan 3 pilihan penggantinya. Rumor yang mengabarkan bintang Juventus, Paulo Dybala bakal hengkang semakin ramai. Bianconeri, julukan Juventus, sudah ancang-ancang dengan memiliki beberapa nama untuk direkrut sebagai calon penggantinya. Tuttosport melaporkan kalau Juventus sudah memiliki 3 nama yang bisa direkrut andai Dybala pergi. Nama pertama adalah Paul Pogba, yang kontraknya bersama Manchester United akan berakhir pada musim panas mendatang. Juventus juga bisa mengganti Dybala dengan Dusan Vlahovic, striker Fiorentina, yang sudah lama diidamkan Bianconeri. Mereka tengah bersaing ketat dengan Arsenal yang juga menginginkan jasa sang penyerang. Jika Dybala pergi, maka Juventus punya ruang di buku keuangannya untuk menggoda Vlahovic. Nama yang mengejutkan disajikan oleh La Gazzetta dello Sport. Mereka mengumumkan bahwa Juventus tertarik merekrut satu di antara dari Anthony Martial atau Divock Origi untuk menggantikan penyerang asal Argentina tersebut. Berita ke-9, Lionel Messi didesak istrinya kembali ke Barcelona. Kabar mengejutkan datang dari Lionel Messi. Menurut laporan El Nacional,
Bintang Paris Saint-Germain itu disebut mendapatkan tekanan dari istrinya, Antonella Roccuzzo, untuk kembali ke Barcelona. Antonella Roccuzzo berdalih cuaca di Paris tak cocok dengan anak-anak Lionel Messi. Atas dasar itulah Antonella Roccuzzo meminta Messi untuk mencari cara agar bisa kembali bermain di Barcelona. Antonella Roccuzzo diyakini mulai tertekan dengan kehidupan barunya di Paris bersama Lionel Messi. Cuaca dan bahasa menjadi penghambat adaptasi keluarga Messi. Seperti diketahui, cuaca Paris sangat buruk karena dingin dan lebih sering hujan. Lionel Messi saat ini memang masih terikat kontrak sampai 30 Juni 2023 di Paris Saint-Germain. Sayangnya, penampilan Messi belum sesuai ekspektasi karena baru mencetak 6 gol dari 5 assist dalam 16 pertandingan di semua ajang. Berita ke-10, ikuti jejak timnas Indonesia dan Vietnam. Malaysia bakal gunakan jasa pelatih Korsel. Timnas Malaysia berencana mengikuti jejak timnas Indonesia dan Vietnam. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kabarnya sedang mempertimbangkan rencana untuk menggunakan jasa pelatih asal Korea Selatan. Kandidat kuat penerus Tan Cheng Hui di timnas Malaysia sejauh ini mengarah pada Kim Pan Gon. Nama Kim Pan Gon memang masih asing di sepak bola Asia Tenggara. Namun Kim Pan Gon merupakan pelatih syarat pengalaman yang pernah menekuni klub Hong Kong Buller Rangers, South China, hingga timnas Hong Kong U23 dan senior. Kim Pan Gon juga pernah menjadi asisten pelatih di klub Korea Selatan, Busan Impact, dan Gyeongnam FC. Bila timnas Malaysia setuju menunjuk Kim Pan Gon, maka sepak bola Asia Tenggara bahkan semakin seru. Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada 2 negara yang menggunakan jasa pelatih Korea Selatan, yakni timnas Indonesia bernama Shin Taeyong dan Vietnam bersama Park Hang-seo. Dan itulah berita-berita terbaik sepak bola dari mancanegara. Terus nantikan update terbaru channel kami. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.